Happy Monday semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Hari ini hari Senin, jadi kita akan Monday screening ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi sebelumnya saya akan perkenalan dulu. Nama saya adalah Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin nanya atau ingin sahamnya untuk dibahas di sini, silakan banget langsung drop aja di kolom komentar. Tapi disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri ya. Dan disesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Karena kan ada yang style-nya itu swing, ada yang style-nya untuk fast trading, itu tentu berbeda-beda strateginya. Oke, kita langsung aja seperti biasa. Saya sebetulnya biasanya mau jawabin komen-komen, tapi kayaknya belum ada komen yang gimana-gimana nih dari teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman? Apakah tradingnya oke apa enggak? Apa gimana nih? Silakan share di kolom komentar gimana nih perasaannya teman-teman sekarang. Karena IHSG-nya kan hari ini mantul. Mudah-mudahan akan segera ada itu ya, yang biasanya kalau di akhir tahun itu Santa Claus Rally atau bahkan window dressing. Mudah-mudahan. Tapi nanti kita akan cek kembali secara teknikal apakah benar ada inflow dari foreign dan sebagainya. Terus ada komen yang masuk, tapi ini di video yang lain nih. Ini di video yang lumayan lama sebetulnya saya udah bikin investasi tentang emas versus RDPU dan deposito. Ini sebenarnya bebas ya kalau kalian mau investasi di emas, karena memang waktu itu saya bikinnya kapan ya, saya sampai udah lupa itu kapan, udah lama banget kayaknya mungkin emas malah masih di bawah 1 juta kali. Menurut aku sih kalau teman-teman pengen investasi untuk di emas, maka silahkan banget disesuaikan dengan budgetnya ataupun kemampuannya masing-masing. Jadi ada yang bisa langsung 100 gram atau ada yang mau nyicil segram-segram, itu bebas banget ya. Jadi benar-benar tergantung sama kemampuannya teman-teman. Paling oke sih sebenarnya ya memang yang 100, karena kalau misalnya Eee, kalau dari segi ukuran dia tuh di tengah-tengah, jadi nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga, dan mudah juga untuk ditukarkan. Kalau misalnya sampai 1 kilo kan gede banget ya. Kalau misalnya 1 gram juga kekecilan. Biasanya kalau belinya di toko emas gitu, atau di mungkin teman-teman ada yang beli langsung di butik Antam, nah itu pertama harganya beda, terus kedua kalau di toko emas biasa itu harganya mungkin lebih mahal karena dihitung ada ongkosnya atau ya gitu deh. Pokoknya tergantung toko emasnya masing-masing ya. Jadi sebaiknya carilah toko emas yang teman-teman bisa percaya atau mungkin lebih aman lagi di butik Antam aja. Oke, itu sekilas aja. Nanti kita mau ngecekin dulu komoditasnya gimana nih. Komoditas kita checking kira-kira gimana. Untuk goldnya lagi koreksi, bahkan kalau nggak salah tadi, eee, koreksinya lumayan ya. Setelah dari kemarin rally berapa hari ini, 1, 2, 3, 4, 5, setelah 5 hari rally, hari ini dia koreksi dulu. Tuh, wajar sih koreksinya. Kalau lihat ininya sih memang mungkin akan ke bawah dulu ya, karena ini kan high, ini lower high. Kalau dia turun ke bawah lagi, ya mungkin akan di area sini dulu nih. Tapi ya kita kan teman-teman nggak tradingin emas ya, jadi jangan berpatokan untuk saham-saham emas akan mengikuti harga ini gitu, nggak selalu. Kita tetap patokannya di chartnya masing-masing. Jadi misalnya kalau emiten-emiten emas ya kita analisa berdasarkan inflow-nya. Kalau soalnya kayak Antam gitu ya, kadang-kadang kita salah kaprah. Antam kita persepsinya adalah, oh harganya mengikuti emas. Padahal sebetulnya si Antam itu dia malah beli emas, dia tidak punya tambang emas gitu. Dia kalau nggak salah, aku lupa-lupa inget deh, ini teman-teman mungkin coba cek cek sendiri ya, kira-kira si Antam itu, dia supply beberapa dari tambang emas yang lain gitu, dan mereka tuh cuma proses pemurnian lalu mereka menjual secara ke komersil atau ke retail. Nah, jadi itulah yang kita kenal sebagai emas Antam, logam logam mulia Antam. Tapi sebetulnya sih Antam itu sendiri, perusahaannya itu sendiri, punyanya tuh tambang nikel. Nah, dan dia penjualannya justru terbesarnya atau
apa ya namanya, range profitnya itu lebih besarnya di nikel daripada si LM. Nah, itu silakan teman-teman cek lagi kembali sendiri ya, itu sekilas aja. Kita coba cek harga komoditas yang lain, natural gasnya sih masih ini banget ya. Coba kita cek chartnya sekalian. Kita cek chartnya. Karena kalau aku biasanya ngelihatnya tuh harus berdasarkan trennya ya. Jangan cuma melihat sepotong, oh harganya naik gitu. Kita lebih baik melihat trennya. Ini masih, kalau kita lihat sekilas sih masih sideway tren besarnya. Jadi harus melewati resist ini baru mungkin akan rally. Tapi kalau dia masih di area resist ini, bisa jadi dia akan koreksi dulu ya untuk natural gasnya. Nanti kita lihat lagi perkembangannya dia mau kemana nih. Kalau dia terkoreksi dulu, ya maka emiten-emiten yang mengikuti natural gas ini juga kemungkinan besar akan koreksi. Tapi kalau dia breakout langsung, nah ini tergantung kondisi globalnya ya. Kalau dia breakout langsung, maka harus teman-teman pantau juga nih saham-saham atau emiten-emiten yang berkorelasi dengan natural gasnya. Oke, jadi yang cakep komoditasnya itu sih ya. Hmm, apalagi kita lihat. Oke, kita langsung aja ke IHSG. Jadi kita mau cekin dulu nih, IHSG beneran naik atau enggak nih? Bercanda doang atau cuma dead cat bounce, jadi mantul sementara doang atau bagaimana? Kita mau lihat kondisinya. Buat yang baru mampir di sini, saya mau informasi bahwa chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi buatan kita sendiri, bukan didapatkan dari tempat lain. Yang mau berlangganan atau mau pakai chart ini, maka bisa dengan dua cara. Yang pertama tentu berbayar, jadi berlangganan menjadi member. Yang kedua adalah bisa didapatkan nih secara gratis. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi pakai referralnya Wisdom and Invest. Daripada teman-teman buka di luar, cuma ngedapetin aplikasi doang, ataupun stock pick doang. Kalau di sini tuh combo dapatnya. Teman-teman dapat stock pick, dapat akses ke chatbot, dapat akses ke screener kita, dan ya segala fasilitas yang dari sekuritas lainnya. Buat yang penasaran atau pengen tanya-tanya lebih lanjut, itu bisa banget ya. Biasanya di video di bagian bawah itu saya udah tulisin tuh. Fasilitas kita apa aja, terus kita punya Telegram, bisa join di sana, ataupun ini eh, kontaknya si admin, juga ada nomor WhatsApp-nya, ada Instagram kita, karena kita sering banget bikin promosi-promosi dan jangan sampai ketinggalan, bisa klik atau follow Instagram kita. Ya, kita kadang-kadang ada yang juga kerjasama dengan sekuritas untuk bikin acara edukasi. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak ikutan, karena biasanya acaranya itu gratis ya. Kalaupun berbayar, biasanya itu akan kembali dalam bentuk RDN. Jadi jangan khawatir. Eh, Rekanan kita ada Stockbit, ada MNC, ada Investasiku, ini by Mega Sekuritas Capital, ada Sukor, JUC, dan NH Korindo. Jadi bebas nih mau pilih yang mana, mau konsultasi dulu supaya tahu kira-kira sekuritas apa yang cocok buat teman-teman, itu juga bisa banget. Jadi langsung aja. Oke, kita ke IHSG-nya. Jadi kalau chart ini tuh gampang banget cara pakainya. Tinggal lihat aja atau cari yang momentum biru. Momentum biru itu paling bawah di sebelah sini. Yang bagus tuh yang seperti itu ya. Tuh kan kelihatan nih. Jadi sangat-sangat simpel banget. Chart ini tuh tujuannya memang untuk mempermudah kita menganalisa. Jadi kalau teman-teman bingung kapan entry, mau beli saham apa, ini tuh sangat membantu banget. Karena udah ada support resistnya, udah ada momentumnya, jadi tinggal lihat. Kalau mau beli, carilah yang ada momentum biru. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mulai ngerti cara pakainya, ini sebenarnya bisa dipakai
lebih banyak lagi strateginya. Jadi bisa bottom fishing, kita bisa tahu kapan untuk taking profit gitu ya. Nah, kayak si IHSG ini, dia kan memang momentumnya udah membaik nih. Dari kemarin-kemarin pas lagi sideways di sini pun momentumnya kan ada membaik ya. Itu berpotensi untuk reversal. Nah, ini tapi belum bermomentum biru. Dan dia lagi IHSG-nya lagi menguji MA 200. Ini ada garis MA 200. Jadi besok kita harus lihat dulu ya. Apalagi besok kan hari trading terakhir sebelum libur, ada libur pilkada. Jadi jangan agresif dulu. Hari ini juga ada rebalancing, jadi ada beberapa saham yang pas closing itu ditarik, ada beberapa saham yang pas closing itu dibanting. Biasanya, sepengalaman yang lalu-lalu, ini biasanya ya, kadang-kadang gerakannya bisa luar biasa juga, kan namanya market. Market itu kadang susah diprediksi. Jadi, kalau yang lalu-lalu, yang tutupannya gap up, besoknya akan koreksi. Yang hari ini tutupannya gap down atau dibuang, besoknya kemungkinan besar akan naik. Jadi berbalik karena memang hari ini rebalancing. Dan itu sering dimanfaatkan oleh para trader juga untuk fast trading. Jadi kalau misalnya yang gap down ditampungi, besok langsung jual. Kalau yang gap up, pas closing hari ini langsung dijual justru. Dan besok kita jadi mesti lihat dulu ya kondisinya gimana, karena hari Rabunya libur. Jadi mungkin market baru akan stabil lagi di hari Kamisnya. Oke, momentumnya belum ada, cuma momentumnya udah membaik menjadi merah tua, semakin mengecil. Kalau dia akan sideways, biasa kalau momentumnya udah mengecil, kadang-kadang tuh suka sideways dulu. Suka sideways, jadi kayak di mana ya? Ini nggak ada sih. Nggak ada area-area sideways. Jadi bisa aja dia kalau nggak break, dia akan sideways dulu, maka kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Tapi kalau dia tiba-tiba langsung ngegas, dia breakout lagi, maka kita harus gercep ya. Gercep itu gerak cepat. Kita harus mampu bereaksi sesuai dengan marketnya. Jadi kalau dia tiba-tiba break, kita bisa strateginya buy on breakout. Tapi ingat atur money management. Nah, jadi hari ini candlenya bagus, tapi sayangnya bukan inflow dari foreign. Jadi ini dari lokal aja sih. Tuh ya. Mau diklik susah. Kita masuk ke Big Banks-nya. Karena kalau misalnya IHSG-nya sudah siap untuk reversal atau akan ada window dressing, ada Santarelli, maka mudah-mudahan yang paling terimpact itu adalah saham-saham Big Bang. Maka kita mau cekin kira-kira Big Bang apa sih yang menarik dan bagaimana menariknya. Kita mau cekin technical mulai dari BCA dulu. BCA-nya kemarin sempat ke area, bukan nih saham BANK. Nih BCA. BCA-nya sempat di area 9875 tuh, ada yang nangkepin nggak? Ini masih oke, mudah-mudahan dia breakout karena candlenya sih sebetulnya candle bullish, volumenya lumayan, momentumnya udah mulai membaik. Tapi ingat ya, karena hari ini ada rebalancing juga, kita masih perlu wait and see besok. Mungkin market akan baru stabil di hari Kamis. Karena hari Rabunya libur. Kadang-kadang tuh orang suka buang barang, ngosongin barang karena dia nggak mau duitnya ketahan di hari libur gitu. Jadi saran saya sih untuk Big Bang mungkin cicil kalau mau atau wait and see, misalnya besok breakout maka boleh spec buy on breakout, tapi lebih aman lagi kalau kita tunggu dia balik. Karena ini masih momentumnya momentum merah tua ya, barangkali dia mau sideways dulu di area sini, habis itu baru naik. Nah, jadi boleh cicil, silakan bebas dengan supportnya itu ada di 10.100, sebentar, aku pakai Winline aja deh. Di 10.000, lalu 9.950 sampai 9.800. Jadi kalau ada koreksi, silakan yang mau cicil, yang tertarik dengan BCA, itu boleh-boleh banget. Kita lihat inflow-nya ya.
hari ini ada inflow foreign, walaupun nggak gede, secara rata-rata itu masih menurun, masih outflow. Yang ini chartnya namanya NBSA atau Net Buy Sell Asing. Jadi kita untuk menganalisa apakah ini ada akumulasi foreign apa enggak. Yang hijau-hijau itu adalah asingnya net buy, kalau orange-orange asingnya net sell. Yang garis ini adalah akumulasinya atau rata-ratanya. Sehingga secara rata-rata masih net sell ya, karena grafiknya kan menurun. Walaupun hari ini net buy, tapi net buy-nya juga masih di bawah rata-rata. Jadi buy on weakness aja sih sebisa mungkin. Hmm, jadi tadi si BCA-nya ada net buy dari foreign tapi kecil ya, masih kecil. Untuk BNI kita bahas. Oke, nggak apa-apa BNI dulu deh. BNI sama nih dengan BCA. Hari ini candlenya lumayan, dia break dari channel, volumenya juga gede, momentumnya membaik. Jadi mudah-mudahan paling nggak dia bisa ke area resist dulu nih, 5175 sampai MA 200 5275. Tapi lebih aman lagi sebenarnya kalau ada momentum biru. Cuma nggak apa-apa, boleh silakan kalau mau buy on weakness dengan supportnya itu di low hari ini ya. Low hari ini 4840. Karena ingat dia belum ada momentum jadi masih berpotensi untuk sideway dulu di area sini. Jadi support 4840 sampai 4670. Kalau dia ada koreksi boleh cicil-cicil. Ingat kalau Big Bang itu jangan langsung all in. Harus kuncinya adalah kita money management, harus pinter-pinter. Tadi yang BNI aku udah bilangin support dan resist, tapi yang BCA kayaknya resistnya belum bilang ya. Resistnya BCA 10.250, 10.400, 10.500 sampai 10.575. Ini udah ada angka-angkanya nih, tinggal dilihat aja ya. Oke, kita lanjut setelah BBNI. BRI. Untuk BRI, ini masih di dalam channel. Oh, tadi BNI-nya belum lihat net buy foreign. Foreign-nya belum inflow ya. Belum inflow, dia juga sebenarnya masih di bawah MA 200. Jadi ingat kalau mau spec buy itu cicil-cicil aja. BRI masih di dalam channel downtrend-nya, dia masih perlu menguji resist channel ya. Biasanya saham itu bergerak, dia zigzag di dalam channel, akan bagus kalau dia sudah breakout. Jadi dia perlu menguji resistnya dulu nih. Dan BRI ini yang foreign-nya tuh net sell terbesar. Dia nurut ya, nurut sama channel. Jadi kalau ada yang spec buy, itu happy cuan. Dengan resistnya itu di 4560, 4630, 4740, 4800, maksimal di MA 200 yaitu di 5000. Kalau foreign dia juga belum ada dan dia justru net sell foreign yang terbesar nih di antara bank-bank lainnya. Jadi pilih salah satu ya, atau pilih dua juga boleh. Jangan semuanya langsung karena biasa gerakannya tuh mirip-mirip. Kalau mau yang aman, yang masih ada inflow foreign-nya yaitu favoritnya sih seharusnya BCA dan BMRI ya. BMRI kita belum bahas ya. BNI juga oke lah, tapi BMRI kayaknya yang foreign-nya lumayan juga. Oke, kurang lebih mirip-mirip semua nih. Jadi pilih aja, jangan semuanya langsung diembat. Nanti susah kalian kalau mau cicilnya. Untuk BMRI, hari ini candlenya juga bagus, volumenya bagus, momentumnya membaik. Tapi ingat sekali lagi hari ini ada rebalancing, jadi closingan hari ini belum tentu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Untuk chart yang satu lagi, saya mau tunjukin chart satu lagi nih. Ada chart yang biasanya kita kasih klien untuk pakai. Ini juga gampang banget, tinggal lihat titik hijaunya aja.
Ini yang biasa nasabah pakai, nggak ribet-ribet, simple banget, tinggal lihat aja warna candle. Dan warna candle-nya tuh masih oranye ya, artinya sifatnya tuh spekulatif. Sama BBRI, sifatnya juga masih spekulatif. Semuanya masih spekulatif karena belum ada momentum semua. Biasanya kalau sudah ada momentum baru dia mulai, candle-nya kalau di chart yang GD ini juga menjadi hijau. Kalau hijau itu lebih oke ya. Jadi BMRI sama seperti bank-bank lainnya, buy on weakness aja usahakan atau wait and see dulu besok kondisinya bagaimana. Kalaupun mau nyicil, boleh paling nggak di area VWAP. Jadi kadang-kadang dia tuh naik ke atas VWAP terlalu jauh, nah itu biasanya suka banget kembali ke area VWAP-nya. VWAP itu volume weighted average price. Harganya tuh bisa lihat di sebelah kiri nih, di pojok kiri itu ada, angka VWAP. Jadi kita bisa pakai itu untuk entry atau titik belinya, angka belinya, supaya nggak jauh-jauh dari harga rata-rata ya, karena VWAP itu bahasa simpelnya adalah harga rata-rata di hari itu. Support untuk BMRI 6325 nih bahkan pagi gap up lagi, bisa aja besok mau ditutup dulu. Dengan support terendahnya itu ada di area 5950. Jadi barangkali dia mau sideway dulu di area sini, maka boleh silakan untuk spec buy. Ingat cicil ya, jangan terlalu agresif. Kalaupun dia bisa besok tiba-tiba dia breakout, eh, boleh buy on breakout, tapi dengan catatan atur porsi money management. Jadi jangan all in karena untuk big banks biasanya lebih aman kalau menggunakan cicilan. Jadi belinya dicicil, jualnya dicicil. Kita lanjut ya. Tadi udah 4 bank. Sebenarnya harusnya ada BRIS lagi, tapi waktunya agak terbatas. Jadi silakan teman-teman analisa kembali. Analisanya sangat mudah banget. BRIS itu bisa dikatakan udah mulai kayak big bang nih. Dia karena lumayan, ini ya, waktu itu sempat jadi favorit, intinya dia bank syariah, bisa diharapkan menjadi bank syariah terbesar dan kapitalisasinya juga cukup besar. Jadi targetnya tuh mau jadi big bank yang kelima. Jadi yang tadinya big bank kita tahu BCA, BRI, BMRI, BBNI. Nah, dia yang kelima nih. Jadi dia si BRIS. Jadi perhatikan inflow foreignnya juga ya. Kemarin itu sempat inflow foreignnya lumayan. Tapi hari ini jadi doji dulu. Nah, sama konsepnya, cara menganalisa, cara entry-nya juga mirip-mirip buy on weakness saja. Dan atur money management. Pilih salah satu atau salah duanya, jangan semuanya langsung diambil, oke? Karena gerakannya biasa mirip-mirip. Goto. Goto cukup menarik, ada momentum, tapi ingat buy on weakness saja. Support 74, 71. Maksimal 70 nih ada win line, selama dia di atas win line ini masih oke. Ada momentum, jadi untuk chart weekly-nya kalau nggak salah juga dia kayaknya inverted head and shoulder deh. Mudah-mudahan valid sih ya, tapi biasanya saya nggak terlalu ke pattern-pattern banget. Saya lebih ke price action. Ini weekly, pakai weekly nggak kelihatan nih. Coba kita pakai chart GD. Nggak kelihatan juga. Kayak ini deh. Tuh, di sini ya. Mudah-mudahan valid. Jadi silakan kalau mau spec buy paling enggak di area-area support. Oke, Goto. Tadi support-supportnya udah saya kasih tahu ya. Hmm. Resistnya belum saya info nih. Resistnya di 83, 85. Kita lihat resist weekly. Hmm, tadi 83, 85. Mudah-mudahan ini
ada di 100 kalau pakai chart weekly nih. Tapi ingat, satu-satu ya resistnya harus dilewatin dulu, karena gerakannya kan nggak langsung apa ya, nggak kayak roket naik terus. Dia pasti harus menguji resistnya satu persatu. Jadi kalau misalnya resist yang di 85 nggak bisa break, maka jangan lupa untuk taking profit dulu sebagian. Kayak begitu kira-kira ya, 83, 85, ini 87 ada resist lagi tuh. Next ada AMRT. AMRT belum ada momentum juga, jadi di antara semua saham tadi baru si Goto ya yang ada momentum birunya. AMRT ini tapi cukup menarik, mirip-mirip sama si Big Bang sih. Jadi dia lagi di penghujung resist, dia udah break dari win line, dia ada segitiga hijaunya, momentumnya membaik, volumenya juga lumayan cakep. Mudah-mudahan paling nggak ke area sini dulu nih, di 3070. Nah, jadi kalau di 3070 ini ada resist gak bisa break, jangan lupa taking profit ya. Resist selanjutnya di 3180. Nah, supportnya itu ada di low hari ini 2920. Kenapa pakai low hari ini? Karena kalau dia beneran break, dia bikin higher high. Jadi low-nya tidak akan disentuh. Jadi kuncinya adalah di low hari ini 2920. Dia break atau enggak? Kalau dia break, maka dia akan sideways dulu. Jadi dia akan begini lagi. Nah, tapi kalau dia bikin higher high, dia break high begini, maka berpeluang banget untuk ke 3070 atau bahkan ke 3180. Lanjut ASII. Nah, ASII hari ini dia naik dan ada foreign flow. Nah, ini yang saya agak ragu-ragu, apakah ini naiknya beneran atau cuma karena rebalancing? Jadi saran saya sih wait and see dulu atau buy on weakness aja ya. Dengan supportnya itu di 4940, kalau support agak atas di area 5050 nih ada angkanya nih, 5050 atau di bawah 5000 sih lebih oke lagi karena biasanya pergantian fraksi itu sangat menarik banget. Tapi kalau besok dia langsung break lagi, maka bisa pakai strategi lain ya, metode lain. Jadi jangan nanti ada lagi yang, bilang, "Hari ini katanya kemarin bilang jelek, kok hari ini naik?" Gitu. Nah, karena strategi itu ada 2, buy on weakness atau buy on breakout. Jadi kita kan nggak tahu ya marketnya tuh seantusias apa, atau ini naiknya tuh cuma karena rebalancing. Jadi kita musti menentukan strategi yang tepat. Kalau misalnya besok dia turun, kita bisa buy on weakness. Tentu atur money management, karena dia kan supportnya lumayan jauh nih, pas 940 atau bahkan sampai MA 200, di salah, sampai support yang ini, di 4860. Nah, jadi bisa diatur, entry-nya, cicilannya, di area sana. Tapi kalau besok dia tidak mau balik ke area support, dia ternyata langsung break, atau bisa pakai time frame hourly, dia cuma sampai ke support hourly-nya doang, maka kita bisa spek buy juga, yaitu cicil di area VWAP. Ini VWAP-nya kan 5075 nih, ini closing-nya 5175, jadi agak tinggi sedikit dari VWAP. Nah, kita bisa cicil entry-nya tuh di deket VWAP-nya. Jadi beberapa antrian ya, jangan satu harga. Jadi ada 2 strategi, bisa buy on weakness atau buy on breakout. Kalau besok ternyata dia mau break, maka silakan buy on breakout, cicil di area VWAP. Dengan target resistnya itu ke 5325 sampai 5400. Oke, lanjut Pegas. Pegas nih ada inflow foreign-nya juga tuh. Ya, cuma memang kadang-kadang agak volatil dan itu dia karena hari ini rebalancing saya juga ragu-ragu apakah ini, eee, bener apa enggak gitu. Jadi 2 strategi lagi ingat bisa buy on weakness atau buy on breakout. Soalnya kemarin itu nih ya, dia candlenya bullish, volumenya gede, tapi besoknya turun. Di sini juga candle bullish, volume gede di atas rata-rata, tapi besoknya turun lagi. Jadi harus hati-hati nih. Si Pegas ini emang agak tricky. Kadang dia break, habis itu false break. Dia balik ke support, ternyata dijebolin supportnya. Jadi harus hati-hati ya, pinter-pinter mengatur strategi dengan si Pegas ini. Kalau melihat tutupan hari ini, candlenya bagus, volumenya juga bagus. Ada inflow foreign lagi, gede lagi. Jadi mudah-mudahan NIM bisa lanjut. VWAP-nya jauh, lumayan. Ada beberapa tick di bawahnya, 1540 sampai 1550.
Jadi boleh nih kalau bisa antri aja di deket-deket VWAP itu. 15.50, 15.40 sampai 1525 ya. 15.25. Resist 15.95 kalau break lagi maka mudah-mudahan dia bisa balik ke 16.50 sampai ke 1.700. Mudah-mudahan ya. Satu-satu dulu resistnya harus dilewatin. Selanjutnya ISAT. Untuk ISAT ini juga ada inflow foreign, walaupun hari ini nggak gede-gede banget. Dan candle hari ini sebetulnya masih inside bar ya. Dia masih inside bar, artinya dia masih konsolidasi. Momentumnya ada, tapi dia masih di bawah MA 200, artinya masih downtrend secara major trendnya. Sehingga kita nggak boleh agresif, karena takutnya dia belum mampu breakout dari MA 200. Justru kita harus taking profit nih, kalau deket-deket MA 200. Jadi strateginya buy on weakness dengan support di area 2375, 2330, resist 2530, 2650. Ini tadinya MA 200-nya harusnya kuat, tapi dia malah jebol ya. Jadi ini harusnya menjadi resist yang kuat juga. Jadi harus hati-hati dekat MA 200. Ini kalau diukur-ukur risk reward-nya misalnya nggak terlalu gede, maka boleh pilih saham yang lainnya aja. Buy on weakness aja ya. So stop loss di bawah 2330 atau garis win line. Jangan pas-pas, mungkin bisa kasih toleransi, misalnya mau pakai support lebih bawah lagi, yaitu 2250 misalnya. Jadi 2250 itu area stop loss-nya. Oke, ITMG. ITMG sebenarnya udah menarik sejak dia break dari sini ya, dari momentum yang pertama nih seharusnya. Cuma kalau teman-teman pada telat masuk, ya nggak apa-apa. Ada inflow foreign dan dia lagi di area resist juga sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat tuh, dia lagi di area supply. Jadi jangan terlalu agresif meskipun ada inflow foreign, kita mesti lihat dulu dia mampu nggak nih valid break. Valid break itu candlenya bullish, volumenya gede. Kalau enggak, berarti dia akan kembali lagi turun ke bawah, di bawahnya juga ada gap pula, bisa aja dia mau tutup gap dulu. Oke, jadi lebih oke sih sebenarnya di area 26.000 ya. Lebih oke sebenarnya. Cuma kalau dia ternyata dia malah break, terus candle bullish, volumenya gede, inflow foreign-nya gede, maka silakan. Ini kayaknya sih gara-gara ini ya. Kadang-kadang kalau mendekati Desember itu suka ada istilahnya tuh winter is coming. Jadi saham-saham batubara itu pada naik. Ada benernya, kadang enggak juga sih ya. Padahal sebenarnya harga batubara itu dipengaruhi oleh harga batubara, coal global, tapi tergantung saham juga nih. Kalau ITMG, dia mengikuti harga Newcastle Coal Futures. Karena dia punya penjualan itu biasanya ada ke China, kalau nggak salah ke China sama ke Jepang. Nah itu kalau ke China dia pakai standarisasi harganya ICI, bukan NCF. Kalau NCF itu hanya ke Jepang. Tapi kalau saham yang lain-lain, misalnya kayak si PTBA atau pokoknya batubara yang lain lah ya, dia tuh sebetulnya nggak mengikuti harga Newcastle Coal. Jadi tergantung emitennya nih beda-beda. Jadi tergantung ya. Oke, jadi ITMG kira-kira itu usahakan untuk buy on weakness aja. Jangan terlalu agresif kecuali dia bisa break. Coba kita cek lagi secara weekly. Weekly. Kalau weekly-nya tuh masih sideways ya. Sini. Bahkan support weekly-nya di bawah 24.000 malah. Di area 24.000. Jadi lumayan tuh jaraknya jauh banget. Kalau dia tidak mampu break, maka mendingan kita tunggunya di situ ya. 25 sampai 24.000.
itu lebih oke lagi. Oke, itu aja dari saya, sudah 10 saham yang dibahas. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan banget drop di kolom komentar, nanti akan saya bacain setiap awal video, jadi teman-teman bisa komunikasi dengan saya. Mau bahas di luar saham itu juga boleh, misalnya mau bahas strategi, atau kayak ini ada yang nanyain soal emas, atau, mau nanya saham yang lain-lain, nanya strategi yang lain, itu boleh banget, silahkan ya. Aku terbuka untuk kritik dan saran supaya channel ini bisa bermanfaat lagi untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.